Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi bab 4 tentang pembahasan sekaligus bab 5 tentang penutup. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dan analisis baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan teori atau harapan umum yang berlaku, harus dijelaskan oleh peneliti alasan kesesuaian atau ketidaksesuaian hasilnya. Dan peneliti juga harus membandingkan dengan hasil dari peneliti lain pada area yang sama, dan jika terjadi perbedaan atau kesamaan juga harus dijelaskan. Pada bab ini berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian. Dua, pembahasan hasil penelitian. Dan yang ketiga, interpretasi. Tahapan penulisan pembahasan. Yang pertama, menampilkan informasi latar belakang. Kedua, menampilkan ringkasan hasil atau temuan penelitian. Ketiga, memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis atau tidak. Keempat, menghubungkan dengan hasil penelitian terdahulu. 5. Menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut tidak memuaskan. 6. Membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh yang berupa implikasi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian pada umumnya dimulai dengan gambaran umum perusahaan atau objek penelitian. Pada bagian ini menjelaskan semua hasil penelitian yang relevan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitiannya secara deskriptif pada saat penelitian maupun keadaan masa lalu yang menyangkut objek penelitian. Penyajiannya dapat disertai dengan tabel, grafik, atau bentuk penyajian data yang lain dengan tata cara penyajian yang sesuai dengan ketentuan. Ditampilkan contoh hasil penelitian. Yang pertama, ada gambaran perusahaan. Di dalamnya berisi sejarah perusahaan, visi misi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berisi deskripsi dari responden. Responden di sini maksudnya adalah orang yang kita teliti. Selanjutnya ada distribusi frekuensi variabel. Pembahasan hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan analisis hasil penelitian. Apabila menggunakan hipotesis, maka harus menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis. Jika digunakan analisis statistik, hanya dimuat tampilan akhir yang menunjukkan hasilnya, sedangkan perhitungan statistik yang dimuat sebagai lampiran. Bagian ini juga merupakan pembahasan hasil pengujian hipotesis atau penjelasan pemecahan masalah yang merupakan bagian terpenting dari sebuah karya ilmiah. Bab ini menunjukkan tingkat kemampuan penguasaan peneliti terhadap paradigma, konsep, dan teori yang digunakan dan dipadukan dengan hasil penelitian dan aplikasinya untuk hasil penelitian lebih lanjut. Berikut ditampilkan contoh pembahasan hasil penelitian.
Yang pertama ada hasil uji validitas, kemudian ada hasil uji reliabilitas, uji asumsi klasik, hasil uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, interpretasi. Bagian ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan membandingkan hasil penelitian dengan peneliti sebelumnya, atau jika ada peneliti pendahulu yang berisi kelemahan dan kelebihan penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas bab 5, penutup. Bab ini berisi sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan, dan yang kedua, saran. Kesimpulan. Bagian ini berisi tentang simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Kesimpulan ini juga harus membuktikan hipotesis atau jika ada setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Saran. Bagian saran ini muncul sebagai hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari hal ini dapat ditarik benang merah apakah implikasi teoritis penelitian ini. Jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian terapan, maka saran praktis yang dimunculkan harus berguna sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, saran ini harus operasional sifatnya dan sesuai dengan konteks penelitian. Demikian materi pembahasan dan penutup kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman para pejuang skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.